bagi kita sekalian sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan, yang telah meringankan langkah untuk datang beribadah kepada Tuhan dalam ibadah minggu yang sangat begitu sukacita, bahagia yang kita rasakan oleh karena Tuhan. Biarlah hati kita tetap menjadi satu hati yang layak dididik oleh Roh Kudus ya Tuhan, dan juga perkataan Allah yang tentunya yang akan sebentar kita dapat nikmati, dapat merasakan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Baik, kami akan kembali ajak kita melanjutkan surat Ibrani atau kitab Ibrani pasal yang ke-12 dalam ayat yang ke-28, merupakan firman lanjutan yang kita sudah terima, yang kita sudah dengar dalam minggu-minggu kita yang lalu. Kita ingin kembali mendalami apa yang menjadi isi hatinya Tuhan dalam pemerintahan ini. Itulah menjadi berkat bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Itulah yang akan menjadi berkat bagi saya juga. Baik, kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-12 dalam ayat yang ke-28 ini. Sama-sama kita akan belajar untuk nanti merenungkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan saat siang ini bagi kita semua. Puji Tuhan. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncangkan tentu kita sudah belajar, bukan kerajaan yang dibangun oleh manusia, bukan kerajaan seperti apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi kerajaan itu datang dari surga, datang dari Allah, dan Allah sendiri yang membangun kerajaan itu di tengah-tengah dunia ini. Maka kerajaan itu ada di tengah dunia, dan kita telah menerima kerajaan itu, kata firman Allah ini. Ya, kata firman Allah ini, kita telah menerima kerajaan itu sendiri. Nah, saya melihat di dalam ayat yang ke-28 ini ada dua respon yang kita sudah pelajari. Dalam respon meresponi kerajaan yang tidak tergoncangkan itu dalam kehidupan kita, yaitu pertama-tama dikatakan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah. Dua, beribadah kepada Allah dengan hormat dan juga takut kepada Allah. Itu respon orang yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, atau kerajaan surga, ataupun kerajaan Allah itu dalam kehidupannya. Jadi respon ini harus kita nyatakan, respon ini harus kita berikan kepada Tuhan, menjadi satu respon yang positif bagi saya dan saudara, sebagaimana kita diajar Tuhan untuk tetap bersyukur, dan juga beribadah kepada Tuhan. Tetapi saya yakin percaya kita sudah menerima firman Allah ini bagi kita. Tapi minggu ini kami ingin kembali mengajak kita lebih dalam lagi untuk mendalami siapakah yang layak menerima kerajaan. Tadi dikatakan di dalam Ibrani ini, marilah kita
tentu dikatakan orang-orang yang menerima kerajaan itu. Tetapi kan kita belum memahami dengan betul apakah kita telah menerima atau tidak. Tapi di sini ada ajakan, marilah kita, orang-orang yang telah menerima kerajaan itu. Nah, siapakah orang yang menerima? Siapakah yang layak menerima kerajaan itu? Ini yang penting sekali, harus menjadi satu pemahaman dalam pribadi saya dan saudara. Begitu luar biasanya Tuhan menyatakan kebenarannya untuk membuat umat-umat Tuhan lebih mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Allah dalam kehidupannya. Tuhan itu tidak mau membuat satu rancangan, tetapi rancangan yang tidak pasti. Tapi Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat begitu luar biasa menyatakan satu rancangan dalam kehidupan manusia. Maka dia lebih dulu harus menjelaskan bagaimana dia berkehendak dalam hidup manusia. Dia jelaskan dengan firman-Nya, dan kita dapat memahami dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Maka kita belajar siapakah yang layak menerima kerajaan Allah itu. Orang berkata semua orang percaya telah menerima kerajaan Allah. Nah, kalau kita nanti melihat lebih dalam kepada kebenaran firman Allah ini, di sini nanti kita baru mengerti siapakah sesungguhnya yang layak menerima kerajaan itu dalam hidupnya, siapakah sesungguhnya yang berkenan menerima kerajaan itu, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Nah, kita belajar dalam Injil Matius dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus baik terhadap orang banyak maupun terhadap murid-muridnya. Di situ Tuhan menunjukkan inilah orang yang sesungguhnya yang layak menerima kerajaan Allah itu. Berarti bukan semua yang layak, tetapi nanti kita akan melihat di dalam pemberitaan firman Allah ini, layakkah saya, layakkah kita menerima kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita, dan bagaimana sesungguhnya kehidupan orang yang menerima kerajaan Allah itu atau kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Ya, coba kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-13 dalam ayat yang ke-11. Dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama akan periksa atau kita sama-sama belajar dari firman Allah. Puji Tuhan. Ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Perhatikan kata kalimat yang dikatakan rahasia. Di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya, jawab Yesus kepadamu, jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Berarti kalau kita melihat dalam pernyataan Yesus yang mengatakan kepadamu, berarti bukan kepada semua Allah dapat memberikan tentang kerajaan Allah itu. Sebab kalau Yesus tadi berkata kepada muridnya bahwa kamu telah menerima, kamu telah mengerti tentang kerajaan Allah, yang kau terima rahasia itu adalah kasih karunia. Ya, supaya nanti kita dapat melihat bahwa kehidupan yang menerima kerajaan Allah itu dalam kehidupannya bukan semua orang-orang. Hanya Tuhan menentukan kepada siapa dia telah menjelaskan rahasia kerajaan Allah. Dan saya begitu meyakinkan hati saya, orang-orang yang telah mengerti rahasia kerajaan surga itulah orang-orang yang menerima kerajaan itu. Maka kita perlu belajar dengan banyak tentang kebenaran firman Allah. Sebab di dalam kebenaran firman Allah itulah nanti kita menemukan soal tentang kerajaan Allah, soal rahasia tentang kerajaan Allah itu. Maka di sini kita sangat bersyukur kepada Allah jika kita telah diberikan karunia, dikatakan di sini diberi karunia untuk mengetahui
rahasia kerajaan Allah, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, tentunya mereka yang dimaksudkan oleh Yesus, banyak orang waktu itu di situ, orang-orang Israel, yang orang-orang Yahudi dari suku bangsa Israel, waktu itu banyak mengiring Tuhan, banyak mengikut Yesus, tapi mereka tidak mengetahui rahasia kerajaan Allah itu. Tetapi kepadamu diberikan karunia. Perhatikan kata karunia. Berarti kita dapat mengerti rahasia kerajaan Allah itu adalah kasih karunia. Saudara bisa mengerti tentang kerajaan Allah itu kasih karunia. Begitu banyaknya manusia merindukan tentang rahasia kerajaan Allah dalam kehidupannya, tetapi mereka tidak mengerti dan tidak memahami tentang kerajaan Allah itu, maka mereka tidak layak menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Tapi Tuhan berkata kepada murid-Nya, kepada kamu diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan Allah itu. Ini yang perlu kita bahas di dalam minggu kita pada saat siang hari ini, supaya nanti kita dapat melihat, sudahkah aku menerima tentang kerajaan Allah itu? Sudahkah benar-benar kita hidup di dalam suasana kerajaan Allah? Atau kita menjadi manusia yang hanya mendengarkan kebenaran firman Allah, tetapi soal masalah kerajaan Allah tidak nyata di dalam hidup saya, tidak nyata di dalam pribadi kita. Maka kita diajar Tuhan, mari belajar dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman Allah. Di dalam kebenaran firman itulah kita menemukan tentang rahasia yang dikatakan Yesus, yaitu soal kerajaan Allah. Nah, mari kita akan membaca satu yang dikasih Tuhan, Matius pasal 13 ayat yang ke-24. Apa sesungguhnya kerajaan, rahasia kerajaan Allah itu? Ya, perhatikan ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau tadi Yesus berkata, kalau kau dikaruniakan memahami atau mengenal, mengerti, mendengar tentang rahasia kerajaan Allah, apa itu rahasia kerajaan Allah itu? Ya, mari kita lihat Matius pasal 13 ayat yang ke-24. Perhatikan yang baik, dibuat kan? Ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Ya. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menemukan benih yang baik di ladangnya. Ya. Tetapi pada waktu sejuk ayat beberapa saja kembali. Perhatikan ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang telah menaburkan benih yang baik di ladangnya. Itulah rahasia kerajaan Allah itu. Di sini kita melihat soal bicara tentang penaburan benih, dan saya begitu yakin dan percaya ada benih, ada yang menaburkan. Kalau kita melihat tentang kerajaan Allah di dalam perumpamaannya Yesus ini, berarti benih yang ditaburkan itulah rahasia kerajaan Allah, dan itulah yang dikatakan firman Allah yang hidup. Dan itulah yang dimaksudkan rahasia yang tersembunyi. Dan kalau Paulus berkata, rahasia ini telah tersembunyi berabad-abad, tetapi telah Tuhan membukakan rahasia itu lewat anugerah kasih-Nya yang begitu besar. Dia dapat menyingkapkan kitab-kitab yang tertutup, namanya rahasia yang terselubung berabad-abad. Tuhan nyatakan bagi kehidupan gereja Tuhan, bagi saya dan saudara. Itulah yang dikatakan benih. Dan yang benar itu kita percaya Yesuslah yang menaburkan benih itu. Itu rahasia tentang kerajaan Allah. Maka kita dapat mengambil kesimpulan apakah yang dimaksudkan rahasia yang terselubung, rahasia kerajaan Allah. Tidak ada yang lain yang bisa dapat kita menemukan tentang rahasia kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus telah menyatakan dalam Matius pasal 13, rahasia kerajaan Allah itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah pembukaan rahasia kebenaran firman Allah. Amin. Maka kalau kita mendapatkan pembukaan rahasia firman Allah dalam satu penggebalaan, disitulah kita menemukan rahasia kerajaan Allah itu. Dan inilah yang menjadi karunia bagi saya dan saudara,
artinya kamu dikaruniakan untuk dapat menerima kebenaran rahasia firman Allah. Jadi firman itu adalah benih, ya, benih yang ditaburkan oleh penabur. Dan tadi saya mengatakan, siapa yang menaburkan? Saya yakin percaya tidak ada menaburkan benih yang baik selain daripada Dia, Yesus satu-satunya Tuhan yang kita sembah, satu-satunya penabur benih yang baik. Selain itu dikatakan dalam Injil ini ada benih yang jahat yang ditaburkan oleh iblis, tapi Yesus datang ke dunia bukan menaburkan benih yang jahat, tetapi Dia taburkan benih yang baik. Amin. Tentu itulah firman Allah. Nah, sudah bisa dimengerti kan? Sudah dapat dipahami? Amin ya. Jadi bicara rahasia kerajaan Allah itu bicara dengan firman Allah. Benih yang ditaburkan, benih itu adalah firman Allah yang hidup. Itulah rahasia yang terselubung berabad-abad. Itu dirahasiakan tidak ada. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia kembali membukakan kitab-kitab itu. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa kitab-kitab yang digulung di teraikan itu sudah ada yang dapat membuka, yaitu singa dari Yehuda. Siapa itu singa dari Yehuda? Itulah adalah Yesus waktu itu. Maka orang yang tidak mengerti dan memahami tentang firman Allah itu, baginya tidak ada kerajaan Allah. Maka kita diajar Tuhan, mari bersikap tentang benih itu. Di sini kita nanti belajar bagaimana sikap hati yang sesungguhnya menerima benih itu dalam firman kita. Itu yang menjadi kunci kita menerima kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Ya, tadi saya katakan bagaimana sikap hati kita menerima benih yang ditabur itu menentu saya dan saudara layak ataupun tidak layak untuk menerima kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Puji Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Mengerti ya saudara? Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah tadi? Apa itu kerajaan Allah tadi? Tuntas. Apa kerajaan Allah tadi? Tegas. Gak usah takut, tegas. Apa kerajaan Allah tadi? Satu, orang yang telah menerima firman Allah. Apa tadi rahasia kerajaan Allah ini? Ayo, saya mau menyebutkan kalau kita nggak paham ini. Ya, apa tadi? Jangan takut kalau salah dibenarkan, kalau benar dibetulkan. Tapi apa rahasia kerajaan Allah itu? Ini banyak kali kita katakan, kemana manusia? Gak ada izin banyak. Apalagi di Imam kalau bisa beribadah, kasih izin lah, kasih pemberitahuan lah itu. Jangan sesukanya. Apa tadi tentang kerajaan rahasia Allah? Nih, sudah. Rahasia kerajaan Allah itu adalah benih. Sudah jelas kan? Konsep nanti supaya kamu pahami firman Allah. Saudara tahu apa yang dikatakan dalam kitab Amos? Binasalah umatku karena tidak mengerti akan firman. Jadi jangan beribadah tanpa pengertian. Rugi datang ke gereja setiap minggu, datang PA, tapi tak ada pengertian. Itu sama dengan orang Israel. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya pikiran tapi tidak mengerti. Bahaya.
Saya tidak mau kita menjadi Kristen yang bodoh. Sebab firman Allah mengatakan orang yang bodoh itu tidak layak masuk kerajaan Allah. Mengapa kita tidak mengerti? Nanti kita akan lihat itu. Tadi saya mengatakan tentang rahasia kerajaan Allah itu bicara tentang benih. Dan inilah rahasia kerajaan Allah yang telah dinyatakan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dia membawa kebenaran firman Allah, Injil kebenaran. Di dalam Injil kebenaran itulah kita menemukan rahasia tentang kerajaan Allah. Maka di saat tidak ada firman, maka kita tidak akan pernah mengenal tentang kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah mengenal kerajaan surga di saat tidak ada benih yang ditaburkan dalam kehidupan kita. Maka di dalam ibadah itu perlu firman. Saya mengatakan kepada kita, apapun bentuk ibadah saudara dan bagaimanapun bentuk tata ibadah kita, tetapi kalau kita meminimumkan tentang pemberitaan firman, hati-hati. Sebenarnya di dalam gereja Tuhan, dalam ibadah-ibadah gereja umat Tuhan, yang harus difokuskan adalah benih, penaburan benih. Sebab di dalam penaburan benih inilah kita dapat membukakan, mengenal, mengetahui tentang hal kerajaan Allah yang tadi dikatakan rahasia itu. Sebab lewat itulah Allah menyatakan semua apa yang ada di dalam surga. Disitulah Allah bicara tentang soal tentang kerajaan Allah, kerajaan surga di tengah-tengah umat manusia lewat kebenaran firman, lewat benih yang ditaburkan itu. Maka di sini saya tadi mengatakan kuncinya kita telah layak menerima kerajaan Allah itu tergantung penaburan itu, tergantung hati, tergantung ladang yang ditaburkan. Apakah ladang saya, apakah hati saya yang bagaikan tanah penaburan layak menerima kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Maka di sini kita harus belajar bagaimana kita mengoreksi hati kita supaya kita nanti melihat di sini tentang penaburan benih dalam tanah yang baik dan juga tanah yang baik. Kalau tadi Yesus berkata rahasia kerajaan Allah itu benih, sekarang tadi nanti di dalam Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah menerima kerajaan yang tidak terguncangkan. Siapa yang telah menerima kerajaan yang tidak terguncangkan itu? Kita akan belajar dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ini, dimulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8 ini, nanti kita sama-sama dapat melihat sudahkah aku layak menerima hal kerajaan Allah, atau saya belum layak menerima kerajaan Allah itu dalam kehidupan saya. Yuk, mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-4, mulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8 ini. Perhatikan baik-baik, kita baca semua, ya. Baca semua ini dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik, puji Tuhan. Ya, teruskan. Ya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Ya, sedangkan ia dalam suatu perumpamaan. Ya. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Ya. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, Ya. lalu diinjak orang dan burung-burung di udara dimakannya sampai habis. Ya, teruskan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kita sangat bersyukur di dalam pernyataan kebenaran firman Allah ini. Amin. Saya tahu apakah saya penaburan benih, apakah saya menjadi tempat hal kerajaan yang tidak terguncangkan itu atau tidak. Di sini kita melihat pembacaan kita dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8, ada 4 penaburan, ada 4 tanah, ada 4 hati penaburan benih itu. Amin ya.
Tanah itu bicara tentang hati. Tanah itu bicara hati, atau ladang-ladang itu bicara hati kita. Di sini tadi kita menemukan ada penaburan benih di pinggir jalan, ada penaburan benih di tanah yang berbatu-batu, ada penaburan benih di tanah yang bersemak duri, tetapi ada penaburan benih dikatakan di tanah yang baik. Di sini kita harus memahami dalam diri kita. Saya harus mengintrospeksi hati saya. Benarkah aku menjadi penaburan kerajaan Allah, menjadi penaburan benih rahasia firman Allah untuk mendapatkan rahasia kerajaan Allah itu dalam pribadi saya? Kalau Tuhan tadi mengatakan orang yang ditaburkan, benih yang ditaburkan di dalam tanah yang dikatakan pinggir jalan itu orang yang tidak pernah menemukan rahasia kerajaan Allah. Tidak sedikit kehidupan manusia di tengah dunia, khususnya orang Kristen, datang ke gereja, tetapi tidak pernah dapat menemukan atau mendapatkan sesuatu dari firman Allah. Dikatakan di dalam ayat ini, kita akan melihat siapakah yang penaburan benih yang di pinggir jalan ini. Coba kita baca kembali dalam ayat yang ke-11 tadi itu. Perhatikan, penaburan benih yang dimaksudkan oleh Allah adalah orang-orang yang di pinggir jalan itu adalah orang-orang yang betul-betul tidak pernah percaya akan firman Tuhan. Perhatikan dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 11 dan 12 itu. Inilah arti perumpamaan itu. Perhatikan, ya. Inilah arti perumpamaan itu. Ya, teruskan. Benih itu ialah firman Allah. Benih itu, tadi kami sudah katakan apa itu benih. Di sini kita sudah mendapatkan jawaban. Benih itu ialah firman Allah. Berarti yang ditaburkan adalah firman Allah. Tetapi kita koreksi hati kita bahwa kita ini apakah hati atau tanah yang di pinggir jalan, atau memang kita adalah tanah yang baik. Perumpamaan ini itu benih itu ialah firman. Ayat 12 perhatikan ini, teruskan. Ya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar. Perhatikan. Nah, kita koreksi sama-sama kembali saat siang hari ini ya. Dikatakan oleh Tuhan, orang yang mendengarkan, orang yang dikatakan benih yang ditaburkan di tanah, benih yang ditaburkan di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengarkan firman Allah. Semua hari ini kita dengar firman. Siapa yang dengar firman? Tunjuk tangan. Hari ini siapa yang dengar firman? Loh, tunjuk tangan. Mama, tunjuk tangan. Dengar firman, tunjuk tangan. Siapa yang dengar firman hari ini? Ya, semua kita dengar firman, betul? Ya. Tetapi perhatikan ini, dikatakan penaburan benih yang jatuh di pinggir jalan, semua mendengar firman. Sama dengan kita hari ini, semua dengar firman. Tidak ada yang tidak dengar firman. Kalau ada di antara kita hari ini tidak dengar firman, mohon koreksi nanti ke THT, telinga. Apakah telinga kita sudah ditutupi? Apakah telinga kita sudah tungkikan? Ya kan? Karena saya besar suaranya loh. Ya kan? Kan besar suara saya kan? Masa enggak didengar berteriak-teriak semacam ini, sedangkan anak kecil tersentak-sentak dengarkan suara saya. Wah, nah, semua kita mendengarkan benih yang ditaburkan itu, kita semua mendengarkan, kita penaburan benih itu, ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Perhatikan di surga Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan? Terus kan, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, ya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Maka saya mengatakan orang yang mendengarkan firman, tetapi mereka tidak memiliki keyakinan, mereka tidak memiliki kepercayaan akan firman yang mereka dengarkan, itulah kehidupan manusia bagaikan tanah yang diberbicara. Layakkah mereka menjadi orang menerima kerajaan Allah dalam kehidupannya? No. Tadi saya mengatakan rahasia kerajaan Allah itu atau kerajaan Allah itu bicara tentang firman benih. Maka kalau
kalau firman Allah yang kita dengarkan tidak berdiam di dalam hati kita, tidak bertumbuh dalam hati kita, apakah kita layak menerima kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita? Ini menjadi pertanyaan besar bagi saya ini. Sebab saya tidak yakin dan percaya orang yang mendengarkan firman itu tetapi mereka tidak percaya akan firman Allah itu, firman itu bertumbuh dalam hati mereka, saya tidak yakin itu. Maka disitulah aku tadi mengatakan, marilah kita periksa hati kita masing-masing. 3 kali 1 minggu saya dan saudara mendengar firman Allah, tapi sejauh manakah saudara percaya akan firman itu? Berulang-ulang firman kita dengarkan, berkali-kali firman itu kita terima, berkali-kali firman itu kita dengarkan. Tetapi bagaimana hati kita yang telah mendengarkan firman Allah? Adakah hatiku dan hati saudara dapat disentuh oleh firman Allah yang kita dengarkan itu? Seandainya kita percaya akan firman Allah, maka yang dapat kita lihat dalam diri kita adalah perubahan hidup. Perhatikan ini. Orang yang percaya akan firman Allah, maka kekuatan manusia yang yakin percaya akan firman Allah akan terjadi perubahan. Keselamatan itu bicara tentang pertobatan, perubahan. Tapi lihatlah diri kita, sudah sampai sejauh mana kita berubah. Sekian lama kita menjadi orang Kristen yang beribadah, tetapi tidak ada perubahan. Mengapa manusia tidak bisa percaya akan firman Allah? Tadi dikatakan iblis yang mengerjakannya. Ada kuasa iblis dalam hati umat manusia. Ada peran iblis dalam hatimu. Maka hatimu tidak percaya akan firman Allah, maka bicara soal kerajaan Allah itu tidak ada di dalam dirimu. Jadi kita orang Kristen ini hanya mendengar tapi tidak percaya firman. Lihatlah manusia tidak ada bawahnya. Mau pendeta, mau tua, mau imam-imam, tidak menjadi satu ukuran. Tetapi yang bisa mengubah bukti hidup manusia itu di saat ada rahasia kerajaan Allah itu. Begini,